Sambil memandang tajam Roni, Ami berjalan terburu-buru menuju jalan besar, mengikuti langkah cepat cowok itu. Ia menggembungkan pipi sebal. Assalamualaikum teman-teman pencinta cerpen dan novel romantis dimanapun kalian berada. Selamat berjumpa kembali dengan Ica di Diary Channel. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih kabar kalian semua hari ini. Semoga selalu sehat ya dan dalam lindungannya. Buat yang lagi gabut atau yang lagi bucin-bucinnya dengan si doi, tetap stay di sini ya, karena di sini akan menyajikan cerita romantis yang bikin kalian gak gabut lagi dan tentunya makin bucin. Silahkan komen di bawah untuk kritik dan sarannya, dan jangan lupa klik like jika kalian suka video ini dan subscribe untuk berlangganan di Diary Channel. Dan kalian akan mendapatkan notifikasi setiap harinya jika kalian bunyikan loncengnya. Di kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang sebuah kisah romantis yang diperankan oleh Ami. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Part 1 dimulai. Aduh, kayaknya tulangku yang patah belum sembuh deh. Sudut mata Roni terangkat mendengar kebohongan Ami. Padahal wajah Ami yang terus mengeluh kepada Roni itu terlihat sangat cerah, seperti matahari yang bersinar di musim semi. Ami sangat senang saat keluar dari rumah sakit yang membosankan dan kembali sekolah. Apalagi dia bisa berangkat bersama Roni di hari pertamanya masuk sekolah lagi. 18 adalah usia cukup muda untuk mengalami kecelakaan dan menderita luka yang serius. Namun, Ami sama sekali tak terlihat murung. Padahal dibandingkan lukanya, kehilangan ibu karena kecelakaan pasti terasa lebih menyakitkan baginya. Tapi entah kenapa, Ami sepertinya bisa melawan perasaan sedihnya dengan bersikap ceria. Jangan bohong, gipmu kan sudah cukup lama dilepas. Roni memandangi Ami yang tersenyum salah tingkah itu. Senyum cewek itu membuat mata Roni menyipit. Kalau begitu bawain tasku ya. Roni mendengus sambil memandang tajam Ami yang menyerahkan tasnya. Dengan terpaksa, Roni membawakan tas cewek itu. Tuh kan, ujung-ujungnya mau bawain juga kan. Dalam hati Ami. Ketika melihat cowok itu sibuk membawa tas di kedua lengannya, tanpa sadar senyum merekah di wajah Ami. Walau berjalan di depan, Roni kadang-kadang memutar tubuhnya untuk memastikan Ami masih mengikutinya. Payah. Ami menggerutu dalam hati. Kamu sebenarnya suka, tapi pura-pura gak suka. Aku tuh tahu semuanya. Tapi supaya lebih yakin, tak ada salahnya memastikan perasaan Roni beberapa kali lagi. Kayaknya kakiku juga sakit. Setelah mendengar ucapan Ami, tiba-tiba langkah Roni terhenti. Karena terlalu senang, Ami tak bisa menahan senyumnya. Sebelum Roni berbalik, Ami menunduk dan menyembunyikan wajahnya yang tersenyum. Gadis itu berhenti dan mengetuk-ngetuk kakinya yang sebenarnya sudah sembuh. Terus kenapa? Maumu apa? Jelas-jelas kamu bisa jalan sendiri. Menurut Roni, seharusnya Ami sudah cukup senang ia membawakan tas cewek itu. Bagi Roni yang sedang melihat Ami dengan muka cemberut dan tatapan hampa, kata-kata yang akan cewek itu lontarkan terdengar bagai bom. Gendong aku, Roni. Roni melemparkan pandangan aneh pada Ami yang berdiri dengan membuka lengannya lebar-lebar. Banyak tingkah deh. Aduh, di hari yang mengharukan ini, saat temanmu ini pertama kali masuk sekolah setelah mengalami kecelakaan, kenapa kamu harus berkata kasar? Melihat Ami mulai bicara dengan nada tinggi, tanpa bisa dipastikan kapan berakhirnya, Roni memilih untuk diam. Tanpa tahu isi hati Roni, Ami mengeluarkan senyum mautnya dengan penuh percaya diri. Kedua lesung pipitnya muncul, matanya menyipit. Mau aku ambilin tongkat? Buat apa?
Senyum lebar di bibir Ami hilang dalam sekejap. Ada bekas kerutan di garis senyumnya. Kalau enggak, kursi roda. Memangnya aku nenek-nenek? Benar, kamu kan bukan nenek-nenek, makanya cepet jalan kalau enggak mau ku tinggal. Sambil memandang tajam Roni, Ami berjalan terburu-buru menuju jalan besar, mengikuti langkah cepat cowok itu. Ia menggembungkan pipi sebal. Kenapa sih kamu harus seperti itu? Kamu pikir aku gak tahu kalau kamu pura-pura gak suka aku, padahal sebenarnya suka. Dalam hati Ami. Walau begitu, Roni akan selalu berada dalam genggaman Ami. Mau terbang atau merangkak sekalipun, cowok itu akan selalu kembali ke sisinya. Ami berharap Roni segera menyadari hal itu. Roni, tunggu aku. Baik dulu maupun sekarang, Ami selalu berjalan tergesa-gesa untuk menyamakan langkahnya dengan langkah Roni yang cepat, yang tak memikirkan orang lain. Ami yang bersusah payah menyesuaikan langkahnya dengan cowok itu tampak seperti anak anjing yang berlari mengejar tuannya. Sudah 2 bulan berlalu sejak terakhir kali Ami menginjakkan kaki di sekolah. Tak lama setelah kenaikan kelas, Ami mengalami kecelakaan. Karena kecelakaan itu, Ami jadi tak bisa bersekolah. Jelas-jelas ini adalah sekolah yang sama. Gerbang dan temboknya tampak tak berubah, seperti yang Ami ingat sebelum ia mengalami kecelakaan. Namun, semua terasa sangat asing baginya. Padahal cuma 2 bulan, apakah itu waktu yang sangat lama? Ami yang merasa ragu-ragu hanya bisa terdiam di depan ruang kelasnya. Pintu kelas bergeser terbuka. Lalu, dari arah atas kepala Ami yang sedang melamun, terdengar suara bernada kasar. Mau masuk nggak? Ada yang mau lewat nih. Sebenarnya hal yang paling melegakan adalah Ami bersama Roni di lingkungan yang asing ini. Roni yang membawa 2 tas beda warna di kedua lengannya mendorong punggung Ami dengan sikunya. Ami yang sempat bengong tanpa sadar menginjakkan kakinya di ruang kelas karena tiba-tiba didorong oleh Roni. Roni berjalan melewati Ami sembari meliriknya sekilas lalu melemparkan tas Ami yang sedari tadi dibawanya. Ami segera menangkap tasnya dengan kedua lengan lalu menyandangnya dengan muka bingung. Kenapa tasmu berat sekali sih? Lain kali taruh buku pelajaranmu di loker. Entah karena cowok itu tak mau membawakan tas Ami yang berat atau ia tak mau Ami membawa tas yang berat. Kemudian mata Ami membulat saat cowok itu mengangkat tangan untuk mengusap kepalanya. Tanpa benar-benar mengerti apa yang dilakukannya, Roni menghentikan gerakan tangannya itu di udara lalu menurunkannya dengan kikuk. Sikap Roni membuat poinnya bertambah di mata Ami. Ami yang mulai berharap lagi menatap Roni dengan mata bersinar. Kenapa? Roniku ini gak suka kalau aku membawa tas yang berat. Iya, begitu ya? Satu sisi bibir Ami terangkat seolah mengatakan iya, aku tahu, cup kepada Roni. Jika Ami tak sedang memegang tas, mungkin ia sudah menepuk-nepuk bokong cowok itu. Namun, Roni yang merasa bokongnya seperti sudah ditepuk-tepuk melalui tatapan Ami, menaikkan ekor matanya dan terlihat agak malu. Iya benar, aku gak suka. Dalam sekejap, tatapan Roni berubah jadi serius. Ami yang melihat perubahan pada ekspresi cowok itu jadi malu-malu. Roni membungkukkan badannya lalu mendekatkan bibirnya ke telinga Ami. Aroma tubuh Roni yang terasa dekat membuat jantung Ami berdebar kencang. Buat apa bawa tas seberat itu? Toh bukunya gak dibaca. Kalau keseringan nanti kamu makin kuntet loh. Padahal Ami sudah berharap mendengar kata-kata yang manis. Kamu itu jelek, jadi paling gak tinggi badanmu harus dijaga kan? Ih, gak jadi seneng deh. Ami mengerucutkan bibirnya. Hah, banyak omong nih. Padahal cuma bantuin bawa tas doang. Roni menatap ke bawah, seolah Ami itu kurcaci karena jauh lebih pendek darinya. Badanmu harus lebih tinggi lagi.
Roni meletakkan telapak tangannya di puncak kepala Ami yang hanya setinggi dadanya. Kemudian geleng-geleng kepala. Oh, jadi tipe cewekmu yang seperti itu. Kamu suka cewek tinggi ya? Dasar ngeselin. Ami menatap belakang tubuh Roni dengan tajam dan tertawa datar. Mulai malam ini, aku bakal minum 1 liter susu setiap hari. Ami yang tak mau mengakui keterbatasan gen biologisnya telah memutuskan untuk melakukan hal tersebut dalam jangka waktu cukup lama. Saat Ami tak masuk sekolah, ternyata ada pergantian tempat duduk. Sekarang, tempat duduk Ami berada di dekat jendela, tempat yang dari dulu sangat ia inginkan. Di barisan kursi sebelahnya, agak menyerong di kanan depan, duduklah Roni yang dapat terlihat jelas dari kursi Ami. Ami kembali menatap belakang tubuhnya Roni dengan muram. Biasanya cowok yang sifatnya kaku akan mengungkapkan perasaannya dengan mengganggu atau mengeluarkan kata-kata kejam pada orang yang disukainya. Menurut Ami, Roni seperti itu. Roni memang cowok pendiam, tapi sebenarnya ia baik pada semua orang. Namun, perlakuan Roni pada Ami berbeda. Walaupun awalnya mengomel, pada akhirnya cowok itu selalu mengabulkan permintaan Ami. Berarti ia naksir Ami kan? Secara tak sengaja, tatapan Ami beralih ke pemandangan musim semi di luar jendela kelas. Apakah karena hatinya sedang berbunga-bunga, atau karena warna musim semi sangat indah? Di mata Ami, semuanya tampak mempesona. Selama beberapa saat, tanpa Ami sadari, ia memandangi cowok yang wajahnya terpancul di kaca jendela kelas. Cowok itu memesona, seperti lukisan, dengan alis tebal dan kelopak mata ganda pada salah satu matanya. Di bawah mata itu terdapat tulang hidung yang lurus dan panjang, yang membuat wajahnya makin tampan. Namun, bagian yang paling menarik perhatian dari cowok itu adalah bibirnya yang penuh dan merah seperti ceri. Bisa dibilang, bibir yang mengundang untuk dicium. Andai aku bisa mencium bibir itu sekali saja. Ami mengulurkan tangannya untuk menyentuh pantulan wajah Roni di kaca jendela. Namun, saat itu pantulan wajah Roni tiba-tiba melihat ke arahnya. Cowok itu menatap keluar jendela dan mengamati Ami. Ami semakin yakin Roni juga suka padanya. Hari ini adalah hari yang tepat bagi Ami untuk mengetahui perasaan cowok itu yang sesungguhnya. Waktunya untuk jatuh cinta. Ami sangat memahami sifat Roni. Cowok itu sangat hati-hati dan bijaksana. Cowok seperti itu pasti takkan menembaknya duluan. Pasti karena cowok itu takut kalau ia ditolak, mungkin mereka tak bisa berteman lagi. Kalaupun ia diterima dan mereka berpacaran, ia takut mereka akan putus. Karena beberapa alasan, perasaan Roni sekarang seperti perasaan yang masih tertutup rapat, dan cowok itu tak bisa membukanya. Kalau begitu, hanya ada satu cara. Daripada menunggu Roni menembaknya 3 atau 4 bulan lagi, lebih baik Ami yang menembak duluan. Aku suka banget sama kamu. Di bawah pohon sakura yang menjulang tinggi, kelopak bunga sakura yang berwarna pink berjatuhan, seperti salju yang halus dan lembut yang mampu melelehkan hati seseorang. Wajah yang cantik dan putih berseri, lesung pipit yang membuatnya terlihat imut, hingga rambut panjang sepinggang yang diidam-idamkan para cowok. Siapapun kalau melihat cewek itu, pasti akan memuji kecantikan dan sosoknya yang gampang disuka itu. Walaupun pernah ada yang menembak Ami, ini pertama kalinya Ami yang menembak duluan. Berada di depan Roni membuat jantung Ami berdebar-debar. Apa? Roni agak terkejut dan membelahkan matanya. Aku suka kamu. Setelah mendengar pengakuan Ami, raut muka Roni mengeras. Reaksi tak terduga cowok itu juga membuat raut Ami mengeras. Siapa? Kamu suka aku? Ekspresi Roni yang mendengar pengakuan siswi SMA yang cantik dan baik hati itu tampak janggal. Bahkan bisa dikatakan ia terlihat agak sedih. Kenapa mukanya begitu? Jawaban yang keluar dari mulut cowok itu bernada dingin. Ami yang sedari tadi hanya menunduk malu, mengangkat wajahnya dan bisa bertatapan dengan Roni.
Di sela-sela jarak yang begitu dekat antara mereka berdua, angin musim semi bertiup sepoi-sepoi. Angin yang mengenai kulit itu seharusnya terasa hangat. Namun, entah kenapa, angin yang berhembus di antara mereka berdua terasa dingin. "Iya, aku suka kamu." Sekarang Ami mengatakannya dengan jelas, agar Roni dapat mendengarnya dengan baik. Suara Ami terdengar agak gemetar saat mengucapkan tiap kata dengan penuh penekanan. Apa yang ingin cewek itu katakan sudah tersampaikan dengan baik. Namun, pada saat yang bersamaan, Roni membuka mulutnya tanpa berpikir. Ia kembali bertanya kepada Ami, "Kamu suka aku?" Ami sudah bilang ia suka pada Roni, tapi kalau ditanya seperti itu, ia harus menjawab apa? Ami kecewa, namun raut wajah cowok itu sama sekali tak bisa ditebak. Kenapa? Tubuh Ami bergetar ketika melihat bibir Roni bergerak naik dengan tak menyenangkan. Seharusnya gak begini. Setelah hampir saja meninggal, Ami sadar bahwa perasaan ini sangat penting baginya. Ami sadar bahwa selama ini ia menyukai Roni. Lalu, setelah mengamati beberapa hal, ia yakin Roni juga menyukainya. Karena sudah yakin 99,9%, hari ini Ami tidak ragu untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi, kenapa cowok itu malah berkata seperti itu? Yang Ami inginkan bukan reaksi seperti itu. Kenapa? Yumi mengulang kembali pertanyaan Roni yang terdengar tak masuk akal itu. Tak ada alasan kenapa Ami menyukai cowok itu. Ia suka karena ia mengikuti perasaannya. Ia menyatakan perasaannya karena ia mengikuti hatinya. Roni tertawa hambar ketika Ami tak bisa menjawab pertanyaannya yang semudah itu. "Kamu bahkan gak bisa jawab pertanyaanku. Terus kamu bilang suka sama aku. Gak lucu." Ami menggigit bibir bawahnya dan mengepalkan tangannya. Bagi siapapun, pengakuan pertama adalah pengakuan yang dilakukan dengan tulus. Tapi ketulusan itu ditanggapi dengan sangat tidak menyenangkan. Kenapa harus ada alasannya? Kenapa gak ada alasannya? Di dunia ini, rasa suka harus ada alasannya. Ami tak pernah punya alasan kenapa ia menyukai cowok itu. Murni karena Ami menyukai Roni sebagai dirinya apa adanya. Namun, cowok itu malah bilang rasa suka tanpa alasan itu mustahil. Cowok itu tak tahu perkataannya. Itu sudah membuat dunia Ami runtuh. "Aku suka sama kamu tanpa alasan." Ami mencoba menjawab dengan suara meninggi. Tapi, "Jangan bercanda." Roni mengungkapkan kata-kata itu dengan nada rendah. Raut wajahnya terlihat keruh. "Oh, ternyata kamu gak suka padaku." Dalam hati Ami, "Aku nembak kamu karena aku benar-benar suka sama kamu. Tapi kenapa jawabanmu seperti itu? Apa aku kelihatan sedang bercanda?" Emosi Ami yang dari tadi mulai terbakar akhirnya mencapai puncaknya. "Apa aku juga kelihatan bercanda, Ami?" Seperti salju yang turun, tiba-tiba kelopak bunga sakura berjatuhan di kepala dua remaja itu. "Padahal aku serius nembak kamu. Bukankah harusnya kamu pura-pura mikir dulu sebelum menjawabnya?" Itu sikap yang perlu dilakukan untuk menghargai perasaan orang yang sudah berani menyatakan perasaannya. Buat apa mikir kalau aku sudah punya jawabannya? Biasanya Roni memang kasar kepada Ami, tapi cowok itu tak pernah sampai melukai perasaan orang seperti ini. Tapi kenapa? Sebenarnya apa yang membuat cowok itu memberikan jawaban yang menyakitkan seperti ini? Ami sama sekali tak mengerti alasannya. Apa pernyataan cintanya tak layak untuk dipertimbangkan? Setelah mendengar jawaban cowok itu, Ami tak bisa berkata-kata. Rasa pahit darah mulai muncul dari bibirnya yang ia gigit. Perasaan Ami yang semakin tegang membuatnya menggigit bibirnya lebih kuat. Lagi pula ada orang yang aku sukai. Itu adalah penolakan yang lebih menyakitkan dibanding kata-kata tidak mau. Itu berarti Ami sudah tak punya harapan sama sekali. Air mata Ami meremang. Yang air matanya sudah menumpuk, ia sudah ingin menangis. Ami mendongak memandang cowok itu. Mata hitamnya yang terlihat tak menyembunyikan apapun tampak mewakili perasaannya. Siapa dia? Ami berusaha menahan air matanya dan bertanya kepada Roni.
Ami tahu sebenarnya ia tidak menanyakan hal itu. Namun, Ami penasaran, ingin tahu seberapa hebat orang yang disukai cowok yang telah menolaknya telak itu. Kalau kamu tahu, bakal jadi masalah. Dalam waktu singkat, rasa cemburu pada orang asing itu memenuhi hati Ami. Siapapun dia, kalian masih belum pacaran kan? Ami bertanya untuk memastikan. Ia masih ingin percaya bahwa dirinya masih punya kesempatan. Kalau tidak begitu, ia takut ia takkan bisa bertahan saat Roni menghilang dari hidupnya. Bagi Ami, hidup tanpa Roni sama seperti hidup tanpa bernapas. Buang harapanmu. Lagi pula kita nggak mungkin pacaran. Gak perlu mengusirku menjauh seperti itu. Kalimat yang Roni sampaikan itu jauh dari kata ramah. Selama ini, cowok itu tak pernah sengaja membuat Ami menjauhinya. Itu alasan terbesar yang membuat Ami salah paham. Namun, sekarang cowok itu sedang menolak Ami. Sekarang aku paham. Ami berbicara sambil mengelap air mata yang menetes dari kedua matanya. Kamu gak mau aku menyakiti perasaanmu kan? Apa yang Ami ucapkan itu tidak masuk akal. Apa? Saat mendengar ucapan Ami yang penuh rasa percaya diri, Roni kehilangan kata-kata. Kata ah dan oh saja punya arti yang berbeda, apalagi teman dan pacar. Itu pasti yang kamu takutkan. Kamu takut kalau kita pacaran, nanti aku malah kecewa padamu. Di antara isaknya, Ami mengatakan hal itu dengan berurai air mata. Sebenarnya apa yang sedang terjadi dalam hati Ami? Roni kebingungan mendengar kata-kata yang tak masuk akal itu. Ia menggelengkan kepala dan meletakkan tangan di dahinya. Memang cewek ini bukan lawan yang mudah ditaklukkan. Dalam hati Roni, kamu. Akhirnya Roni berbicara. Ami menelan ludah. Lalu konsentrasi cewek itu dikerahkan sepenuhnya ke bibir Roni. Part 1 selesai. Saksikan video berikutnya yang akan kami upload untuk kelanjutan dari cerita ini. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka. Jika kalian suka video ini, boleh klik like dan jangan lupa klik subscribe jika kalian ingin berlangganan dengan channel kami karena masih ada kelanjutan dan cerita-cerita menarik lainnya di Diary Channel.